Banyak yang bilang AI bakal menghilangkan banyak pekerjaan. Tapi faktanya, sekarang mulai banyak orang di sekitaran kita yang udah mulai manfaatin momentum AI ini untuk dapetin cuan. Masalahnya, 87% orang cuma pakai AI untuk iseng, curhat, atau ngerjain tugas. Mereka cuma sekedar jadi user, bukan menjadi earner. Yang menurut aku sayang kalau misalnya kita sampai ketinggalan momentumnya. Aku udah riset dan nemu 3 cara cari cuan dari AI. Cara yang pertama bisa buat kamu yang butuh cash flow atau pengen dapat duit cepat dalam 1-2 bulan. Cara kedua buat kamu yang mau dapat return secara long term. Dan cara yang ketiga, ini yang paling kontroversial dan bikin banyak netizen Indonesia yang gak suka. Tapi anehnya, ini salah satu cara yang lumayan besar potensinya buat cari cuan. Jadi, kita gak bakal bahas teori, cara pakai ChatGPT itu gimana, tapi kita bakal bahas gimana cara dapetin duit dari leverage AI tools yang ada. Cara pertama, freelancer berbasis AI. Menjadi freelancer aja itu udah biasa banget, tapi di beberapa tahun ke depan, aku percaya bakal banyak sebutan-sebutan baru untuk para freelancer ini, karena yang ngebedain freelancer dulu versus zaman sekarang adalah AI tools yang makin mudah diakses. Menurut aku, ke depannya akan ada banyak AI-powered freelancer di mana orang-orang ini akan nawarin beberapa services yang di dalam prosesnya melibatkan AI. Dan sebenarnya udah mulai terjadi kok di tahun 2025 kemarin. Contohnya iklan-iklan AI generated yang aku bakal tampilin di layar ini, iklan Coca-Cola buat Christmas, iklan BMW, bahkan brand-brand besar tuh udah pakai AI generated ads. Yang kedua, jasa AI powered freelancer di Indonesia yang udah mulai banyak. Platform-platform seperti Fiverr, 1000, dan masih banyak lagi, dan bahkan jasa freelancer di luar Indonesia seperti Upwork, Creatify AI, dan masih banyak lagi. Dan ini menurut aku baru permulaan aja. Banyak perusahaan-perusahaan besar, kalau kalian perhatiin sekarang yang ada di jalanan, di gedung, dan perkantoran udah mulai naruh iklan, pamflet, atau billboard yang di-generate dengan AI. Artinya apa? Kalau perusahaan-perusahaan besar ini aja udah mulai pakai dan nerima hasil karya AI, berarti ada gap yang bisa kita isi. Kalau misalnya kita udah punya skill dan pengetahuan menggunakan AI di pekerjaan kita sehari-hari. Perusahaan sebesar H&M aja sekarang itu udah punya digital twin sendiri. Digital twin ini sudah menghasilkan lebih dari 30 model asli untuk campaign mereka, asli dibuat oleh AI. Ini merupakan replika yang kelihatan sangat realistis dengan persetujuan penuh of course dari modelnya. Tapi model-modelnya tetap dibayar sesuai dengan hak ciptanya mereka, but foto-foto yang dikeluarkan oleh H&M ini jadi bisa lebih eksploratif dengan AI. Nah, kalau kita lihat contoh billboard, ada blend AI juga yang menggabungkan AI, sensor data, dan sistem digital. Ketika ada yang menghubungi nomor yang tertera di billboard, yang mengangkat adalah AI agent yang nantinya mereka menawarkan jasa phone call sales, customer service, dan lain-lain tanpa harus hire manusia. Coba kalian lihat aja perbandingan AI yang zaman dulu versus zaman sekarang. Dan what I mean by dulu adalah dalam kurun waktu 2 tahun aja udah kelihatan jauh bedanya versi yang pertama sampai versi yang paling baru. Bahkan aku sendiri merasa saat ini kalau misalnya lagi nyari tim baru, ada satu pertanyaan yang pasti bakal aku tanyain sebagai interviewer yang mungkin baru muncul akhir-akhir ini juga. Apakah kamu terbiasa menggunakan AI dalam pekerjaan kamu? Karena AI ini tuh diproyeksikan akan menciptakan 170 juta lapangan kerja baru di seluruh dunia pada tahun 2030. Walaupun ini kadang menuai kontroversi karena ada beberapa case yang aku alamin, kadang hasil pekerjaan tim itu terlalu AI atau bahkan pekerjaan aku sendiri bisa dibilang AI banget. That's why di sini aku nggak bilang kamu harus jadi AI freelancer. Instead, aku bilang AI powered freelancer, yang artinya freelancer yang di pekerjaannya di leverage dengan AI tools. By the way, harga AI powered freelancer tuh beragam banget, tergantung tipe jasa dan juga sellernya, tapi range-nya around 15 sampai 100 dolar. Bisa bayangin nggak kamu bisa dapat passive income 1,5 juta setiap bulannya hanya dari AI. Cara kedua, jadi AI expert. Nah, salah satu cara kita monetize di zaman AI ini adalah dengan jualan ilmu. Karena nggak bisa dipungkiri, market edukasi adalah salah satu market yang cukup besar kalau kalian mau dapet duit. Dan keuntungannya, kalau kalian mulai dari sekarang, bisa jadi kalian itu salah satu early adopters yang bakal ngerti duluan soal AI. Karena ini termasuk field yang baru dan gak semua orang di Indonesia itu pasti ngerti.
Jadi menurut aku praktikalnya untuk start monetize di education market, ada dua opsi yang bisa kamu mulai jalanin dengan sangat mudah. Pertama, digital product atau produk-produk B2C. Jadi seperti courses, video on demand, live classes, workshop, ebook, template, dan lain-lain yang berbasis AI yang bisa dengan gampang kamu jual asal kamu punya ilmunya. Yang kedua, kamu bahkan bisa ngajar secara offline atau offline session. Udah banyak banget university, kampus-kampus, bahkan perusahaan-perusahaan yang butuh AI expert sekarang karena saking mudahnya teknologi ini atau teknologi AI, banyak orang-orang itu butuh untuk upskilling atau reskilling yang butuh pengetahuan dari expert AI. Kayak contohnya, ada satu influencer yang aku kenal namanya John AI. Di sini dia jualan template money management menggunakan AI yang sangat praktis dan sudah dia jual sebagai digital product. Nah, dia itu menggunakan platform Yap Creators yang kebetulan platform yang aku buat khusus untuk para kreator jualan digital product. Nah, nggak cuman AI aja, tapi kalau kamu expert di bidang lain, kamu juga bisa jualan digital product menggunakan platform Yap. Bisa mulai dari ebook, dari kursus, dari konsultasi, dari pre-recorded videos, even all the way kalau kamu sebagai kreator mau galang dana atau terima tips ketika kamu live streaming. All-in-one platform untuk kreator, jadi kamu bisa mulai jualan di situ sebagai content creator. Karena aku content creator yang niche-nya itu di bidang tech dan Web3, aku bisa confirm kalau ini memang beneran salah satu cara untuk dapet cuan dari AI. Karena beberapa kali aku pernah di-invite untuk jadi speaker atau narasumber di acara-acara brand dan instansi. Karena teknologi AI ini something yang lagi marak dan butuh banyak edukasi, maka sebagai orang yang udah nyemplung di AI, kamu bisa dapet keuntungannya. Tapi kamu harus tahu, kalau jualan ilmu itu gak semudah yang kamu pikirkan. Karena ada beberapa faktor. Poin pertama yang kamu harus punya adalah credibility. That's why kita masuk ke poin ketiga dari pembahasan hari ini. Become an AI content creator. Sebenarnya salah satu cara untuk kita punya kredibilitas yang lebih dan income yang lebih masif daripada yang kamu punya sekarang adalah dengan kasih value lewat social media. In other words, kita buat konten-konten yang valuable. Bikin konten-konten yang bener-bener orang ngerasa ada manfaatnya. Ada berbagai macam content creator yang udah mulai terjun ke field ini. Walaupun nggak semuanya itu langsung grow cepet, tapi game AI ini tuh bukan soal siapa yang lebih cepet grow, but siapa yang lebih cepet masuk ke field ini dan bisa konsisten secara long term. Beberapa menurut aku konten AI yang works itu seperti AI prompt creator, video AI specialist, foto AI specialist, atau bahkan AI creator luar seperti RPN, AskChatGPT, Marina Mogilko. AI creator Indo juga banyak kok seperti Anjas Maradita, John AI, dan masih banyak lagi. Masih banyak niche yang bisa kamu explore sebagai content creator AI, apalagi kalau kamu sadar dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, AI tools yang tadinya populer seperti ChatGPT, Gemini, dan Copilot itu malah banyak yang nandingin dari tools-tools seperti Dreamina, Link AI, Midjourney, Perplexity. Banyak sekali tools-tools baru yang bermunculan setiap bulannya. Jadi kalau kamu ragu apakah bakal ada bahan kalau misalnya jadi AI content creator, tenang aja, AI itu masih pemula dan masih early. Jadi kamu bakal ada banyak kok bahan-bahan untuk dibahas sebagai content creator di bidang AI. Nah, pertanyaannya, gimana sih caranya kita sebagai content creator bisa ngasih value yang lebih ke audience kita? Menurut aku ada 3 hal yang kamu harus terapin kalau misalnya mau deliver lebih banyak value ke audience kamu. Pertama, kamu harus bener-bener master topiknya. Gak bisa cuma ngambil dari internet dan gak dicobain dan kamu deliver ke audience kamu. Pasti gak akan bisa terdeliver dengan baik. Jadi kamu harus tahu bener-bener tentang topik dan tools yang kamu bawakan. Kedua, kasih informasi yang up to date dan gak misleading. Kasih informasi yang akurat seperti link yang benar ke website yang benar. Karena again, AI itu banyak misleadingnya, apalagi ketika teknologi masih baru, masih sangat fragile. Jadi pastiin kasih referensi yang benar dan paling up to date ke audience kamu. Ketiga, jangan di gatekeep. AI tools saja masih baru dan masih free, masa kamu gatekeep informasi penting ini ke audience kamu? Intinya jangan gatekeep karena mungkin aja kamu jadi keduluan orang lain dan gak dapet momentumnya. Apalagi karena AI tools
ini tuh selalu bergerak dan setiap bulannya, bahkan setiap minggunya ada AI tools baru. Jadi kalau misalnya kamu gatekeep, buat apa? Akan ada AI tools lainnya yang bisa kamu cover untuk audience kamu. Nah, sekarang udah ada ilmunya, gimana caranya kamu monetize konten kamu. Ada dua hal simple yang kamu bisa mulai. Pertama, pastinya dari brand partnership, seperti endorsement, seperti dedicated video yang bisa kamu dapatkan dari company-company AI tools. Yang kedua, dari affiliate AI tools-nya itu sendiri. Biasanya kalau kamu lihat di website AI tools, itu ada affiliate code yang bisa kamu dapatkan, dan ketika kamu share dan ada orang yang sign up dari link kamu juga bisa dapat revenue-nya ketika AI tools-nya itu berbayar. Jadi ini adalah hal-hal yang bisa kamu lakukan untuk jumpstart career AI content creator kamu. Aku bisa ngomong seperti ini karena aku personally udah bangun credibility aku lewat konten-konten yang aku share lewat social media. Dan sebenarnya ada satu poin yang menurut aku penting, which is apa yang aku share di sosmed adalah hal-hal yang memang aku passionate atau interested. Aku punya ilmunya di sana dan aku kembangin ilmunya supaya bisa di-share ke kalian. Topik-topik seperti Web3, cryptocurrency, teknologi, gadget, finance itu semua topik yang memang aku suka dan aku pilih untuk dalemin. Tapi kalau kamu benar-benar suka suatu topik dan kamu dalemin, pasti audience akan tahu kok kalau kamu emang benar-benar passionate di topik tersebut. Di luar AI, apapun topik yang kamu dalami atau pahami, pasti akan kamu bisa monetize dari sana. Tapi kalau menurut video ini, AI itu masih topik yang sangat fresh untuk kamu bawa ke audience kamu ke depannya. Jadi menurut aku intinya gini, AI itu bukan cuma soal ngerebut kerjaan kamu atau enggak, tapi soal siapa yang bisa naik level yang tadinya user jadi earner. Mayoritas orang berhenti di tahap pakai doang, padahal opportunity-nya itu besar kalau kamu bisa leverage segala sesuatu menggunakan AI. Seperti AI freelancer untuk dapetin cash flow secara cepat, jadi AI expert melalui edukasi, atau bangun kredibilitas kamu secara long term menjadi AI content creator. Jadi ini bukan soal shortcut, tapi menurutku ini adalah amplifier yang bisa bikin skill kamu lebih kuat dari skill yang sudah kamu punya. Dan bukan gantiin value manusia itu sendiri. Kalau ada satu hal yang paling penting, jangan nunggu jago dulu baru mulai. Semua field AI ini masih tergolong early. Jadi yang menang itu bukan yang paling pintar, tapi yang paling duluan masuk dan memilih untuk konsisten. Pilih satu jalur yang paling relate sama minat dan skill kamu, dalemin dan share value-nya, apalagi kalau kamu bisa bangun trust. Karena yang bikin mahal itu di era AI bukan tools atau creativity-nya, tapi credibility kamu sebagai manusia.